yang menjadi alamat bahawa taubat seseorang itu adalah makbulah sahihah, makbul dan benar. Tadi yang pertama adalah annahu yakunu ba'da taubati khairan mimma kana qabla al-khatiyah. Di orang yang taubatnya makbul, dia menjadi lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena taubat itu diiringi dengan islah, dengan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taubat dengan islah itu beriringan, tidak dalam satu ayat, berulang kali. Tabu wa aslahu. Nah, buah dari islah itu orang menjadi lebih baik dari masa lalu. Tadi kita katakan bahwa ada perbuatan jinayah ini yang bisa kita jangkau kembali untuk kita perbaiki. Orang yang bertaubat tidak akan menunda, karena dia tidak bisa menjamin berapa lama lagi kesempatan bagi dia untuk memperbaiki itu. Itu makanya kalau menyadari kita keliru, berbuat salah, atau telah menzalimi hak orang lain, kalau itu bisa diselesaikan dan dibayar, bayar segera di dunia ini. Kalau mesti harus datang meminta maaf, segera, jangan tunda, jangan dinanti lo hari raya baru kau minta maaf. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan bahawa siapa saja yang ada kezaliman, siapa saja yang ada kezaliman, man kana indahu mazlamah li akhi. Perhatikan hadis ini. Siapa saja yang indahu, man kana indahu mazlamatun li akhihi, siapa saja yang ada di sisinya, bersamanya ada perbuatan zalim yang dia lakukan terhadap saudaranya, falyatahallalhu minha, falyatahallalhu minha, lepaskan diri dia, minta kehalalan, halalkan hal itu darinya. Jangan biarkan dia masih terikat dengan kezaliman itu. Nah, kelemahan kita selama ini, masalah kini hari raya minta maaf. Itu kok lain bersuara tu. Ini adalah kekeliruan besar. Seolah-olah ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia bisa hidup sampai saat itu. Padahal Nabi SAW tidak memberi waktu, perintah. Man kana indahu mazlamatun li akhi falyatahallalhu minha. Siapa saja yang ada kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta kehalalannya, kehalalan dari saudaranya itu terhadap kezaliman yang dia lakukan tersebut. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirham. Ingat, sesungguhnya akan tiba saatnya tidak ada di sana kerak dinar, tidak ada dirham untuk membayar kezaliman itu, untuk membayar kesalahan itu. Min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Jangan sampai ditunggu tiba saatnya diambil kebaikannya untuk pembayar kezaliman terhadap saudaranya itu. Fa illam yakul lahu hasanat, kalau tidak ada kebaikan yang dibuat oleh orang yang menzalimi, ukhidha min sayyiati akhi, diambil kejahatan saudaranya yang dizalimi itu, faturihat alaihi, ditimpakan kepadanya. Jadi meminta maaf tidak menunggu hari raya. Kalau orang yang betul-betul bertaubat, dia tidak akan menunggu. Kenapa? Karena iring dari atau yang mengiringi pertaubatan itu adalah islah, memperbaiki diri,
Dan di antaranya adalah menjangkau kezaliman yang bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki bagaimana caranya tadi? Tumpuk kebaikan. Jangan sampai kebaikan ini lebih sedikit dibandingkan dengan kejahatan yang telah diperbuat. So, kenapa? Kalau dosa itu adalah buah dari kezaliman sesama makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya begitu saja, tapi menyangkutkan maafnya dengan apa? Dengan maaf makhluknya. Nah, untuk yang seperti ini yang tidak bisa dijangkau, apa usaha kita? Tatbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan itu bisa mengimbangi, menghapusnya. Kalau tidak selesai di dunia, itulah yang akan menjadi pengimbang perbuatan tersebut. Kemudian alamat yang kedua, annahu la yazalul khawfu musahiban lahu. Ketakutan tidak pernah lepas dari diri orang yang telah bertaubat. Takut mendurhaka, takut berada di tempat Allah tidak rida dengannya. Nah, alamat orang yang takut itu bukan hanya takut berada di tempat yang salah, tapi takut menempuh jalan menuju kepada kesalahan. Nah, banyak orang tidak memahami mengapa syariat mengingatkan umat Islam ini agar mawas diri dari segala hal yang akan membawa kepada kemaksiatan. Lihat zina. Zina itu dilarang bukan melakukan saja, mendekatinya saja sudah dilarang. La taqrabuz zina. Perbuatan yang haram telah dibuat oleh Allah rambu-rambunya sebelum menghampir kepadanya. Hanya orang-orang yang bertaubat yang bisa melihat rambu-rambu itu. Orang yang tidak bertaubat, bahkan sudah berada di pinggir jurang pun dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam bahaya. Jadi orang yang bertaubat, orang yang tidak berpisah ketakutan dari dirinya, takut mendurhaka kepada Allah dan takut berada di tempat atau di jalan yang menuju kepada kemaksiatan. Yang ketiga adalah inkhila' qalbi, yaitu remuk redamnya qalbu, hatinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 110. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai mereka terpotong-potong. Artinya apa? Hati orang yang bertaubat tidak pernah merasa nyaman dengan kemaksiatan di masa lalu. Kenapa? Karena penyesalan atas perbuatan dosa akan terus dibawa oleh orang yang bertaubat sampai akhir hayatnya. Ingat, Bapak dan Ibu, ingatkan kisah tentang syafaat di hari kiamat kelak, di mana manusia memikul beban berat penderitaan di mahsyar ketika dihimpun oleh Allah di hari kiamat. Semua manusia mencoba mencari bagaimana caranya agar mendapatkan keringanan. Mereka akhirnya berkesimpulan, kita mintalah hamba-hamba Allah yang terpilih untuk memohon agar diringankan beban hisab yang berat ini. Ini belumlah syafaat khusus, tapi syafaatul uzma namanya. Syafaat secara umum untuk umat manusia. Akhirnya mereka datang kepada Adam alaihissalam. Jadi kita berbicara tentang kemaksiatan atau durhaka kepada Allah sekecil apapun, bagi orang yang bertaubat tidak akan pernah lepas dari kalbunya. Senantiasa menjadi penyesalan sampai akhir hayat. Nah, bukankah Adam alaihissalam terkenal dengan taubatnya?
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat-kalimat untuk bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi ingat, lihat, ketika umat manusia datang menemui Adam alaihissalam dan berkata, ya Adam anta abun, hai Adam, engkaulah moyang kami yang pertama, engkau lihatlah anak cucumu dalam keadaan begini, memintalah kepada Allah, wa syafi' fina, berikan kami syafaat, ringankan beban kami. Apa kata Adam alaihissalam? Saya malu, yang kalian minta tidak ada pada saya. Mengapa? Adam alaihissalam menyebutkan kesalahannya. Jika dia dilarang untuk mendekati pohon kayu, malah dia dekati. Bukankah Adam alaihissalam telah mendapatkan taubat dari Allah atas perbuatannya itu? Jawabannya sudah. Tapi mengapa alamud dzam, nadamud dzam, betapa perih dan penyesalan atas dosa itu tidak pernah berpisah dari kalbu seorang Adam alaihissalam sampai di hari kiamat kelak akan seperti itu. Jadi orang yang bertaubat, dia tidak pernah bisa melupakan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia bisa melupakan kebaikan yang telah dia perbuat, tetapi kekeliruan dan kesalahannya senantiasa ingat di dalam kalbunya. Nah, begitulah para anbiya, para nabi. Nabi Musa pun menyebutkan kesalahannya. Nabi Ibrahim pun demikian. Nabi Nuh pun, ketika dia menyadari bahwa dia tidak berhasil mengislamkan, menjadikan anaknya sebagai orang yang beriman, dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk meminta syafaat bagi umat manusia dalam kondisi seperti itu. Jadi orang yang benar-benar bertaubat tidak berpisah penyesalan atas dosa dari kalbunya, taqattan, seperti terpotong-potong hatinya, seperti hancur luluh perasaannya ketika mengingat kesalahan dan dosa tersebut. Itu orang yang bertaubat. Nah, nanti jadi terbalik. Awak acuk menganang karajoak nan bayi, entah lalu sempurna entah tidak. Tapi nan dosa, jangan kan dosa tahun lalu. Dosa tadi pagi mungkin tak terkena. Nah, inilah beda kita. Walaupun kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, tetapi kenyataannya kita tidak mendapatkan hakikat taubat. Jadi taubat yang makbul, yang sahihah, yang makbulah, apa di antara alamatnya? Yaitu penyesalan atas perbuatan kemaksiatan itu tidak berpisah dari hati orang yang bertaubat sampai dia kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Adam alaihissalam tidak pernah lupa sampai hari kiamat bahwa dia pernah mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan dan menerima taubatnya. Fataba alaihim. Allah berikan taubat kepadanya. Tetapi lupakah Adam alaihissalam? Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk meringankan beban anak cucunya, dia tidak berani malu karena memikirkan dan mengingat kesalahannya. Nah, coba bandingkan dengan diri kita. Berapa sudah perbuatan durhaka yang kita lakukan? Berapa kira-kira yang masih teringat? Tapi kalau kerajo bayi, tak pernah lupa-lupa itu. Jadi awak banyak tabalik keadaan awak. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertaubat dan mendapatkan taubat yang sahih dan makbul insya-Allah, dan Allah teguhkan hati kita untuk berjalan di atas petunjuk syariatnya. Amin ya rabbal alamin.